Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Pentermania, jumpa lagi dengan saya Kopral Penter. Di segmen kali ini saya akan membahas atau membagikan pengalaman tentang perawatan turbo ya. Tentang perawatan turbo. Untuk Anda para pemakai mobil turbo ya, terutama Penter. Ini untuk istilahnya pemula-pemula pecinta turbo atau pecinta Penter turbo. Kita akan membahas tentang perawatan turbo guys. Perawatan turbo ini ataupun mengantisipasi supaya turbo kita awet. Kita harus perhatikan tentang kebersihan ini ya. Kita harus sering-sering membersihkan filter udara ini. Kita harus sering membersihkan filter udara ini karena filter udara ini fungsinya menarik angin ke dalam sini supaya mesin bisa dingin ya guys. Ini mesin kan keluar dan akan dicampur dengan atau akan kena udara yang dingin sini. Ini udara dingin masuk ke sini ya, supaya mesin bisa bekerja, bisa awet ya, bisa roso kalau turbonya penarikannya ini dingin atau ini sering dirawat. Turbo ini akan membuat tenaga yang besar di mesin ini. Dan ini adalah salah satu perawatan turbo. Dan yang harus diketahui lagi untuk menyalakan mesin yang berjenis turbo ini, sekali di starter itu biarkan saja, biarkan tenang ya guys ya, biarkan tenang 1 atau 2 menit, baru kita gas pelan-pelan. Baru kita gas pelan-pelan, jangan sampai kita geber ya guys, jangan sampai kita geber, karena kita harus menunggu ini ya guys ya, menunggu oli masuk ke kipas kita atau ke sil-silnya turbo sini. Kita harus menunggu oli masuk dulu biar rata ya. Kita jangan langsung jalan ya kalau mesin turbo ini ya. Harus sangat-sangat perhatikan untuk pemula-pemula pecinta Penter turbo ya. Jangan langsung digas ataupun jangan langsung dijalankan, karena ini harus istilahnya mendapat pelumas dulu ya. Karena kalau tidak kita kasih pelumas dulu atau kita langsung geber, ini akan cepat jebol ya guys. Turbo akan cepat jebol. Itu langkah kedua. Dan untuk langkah ketiganya, kita harus sering-sering ganti oli ya guys. Kita harus sering-sering ganti oli. Misalkan kita dipatok oli 10.000 km, kita harus tepat waktu untuk menggantinya. Ataupun bahkan sebelum jatuh tempo penggantian oli, kita harus bisa ganti oli ya, supaya turbo ini tidak rusak guys ya. Karena turbo ini istilahnya makan oli ataupun dialiri oli dari mesin. Ini kan ada selangnya guys ya. Ini selangnya turbo. Ini selangnya turbo, ini selang untuk jalan ngambil oli dari mesin sana ya, naik ke sini. Ini pelumas. Kalau kita tidak sering-sering ganti oli, turbo kita akan cepat jebol ya guys. Cepat jebol ataupun cepat rusak, bahkan kadang sering keluar oli di sini atau di sini. Itu kalau sudah jebol ya oli di sini. Dan itu tenaganya tidak akan sekuat kalau turbo normal ya guys. Tenaganya akan lembek kalau kayak gitu ya. Nah dari itu jangan lupa ini kita bersihkan filter udara. Untuk pertama harus sering-sering bersihkan karena ini sangat mudah untuk mencopotnya di tukang semprotan tambal ban itu ya. Langkah kedua itu tadi, kita jangan setar langsung digeber ataupun kita setar langsung jalan. Kita harus menunggu 1 sampai 2 menit. Yang ketiga, kita harus sering-sering ganti oli ya, jangan terlalu sering juga sih. Istilahnya ada jatuh temponya.
kita usahakan pakai oli yang bagus guys ya, supaya lebih awet. Itu di situ. Dan yang keempat, setelah kita melakukan perjalanan jauh, itu kita sekali parkir, mesin jangan dimatikan dulu guys ya. Mesin jangan dimatikan dulu, atau jangan digas-gas lagi ya, jangan digas-gas. Kebanyakan orang itu digas, misinya untuk pengisian aki biar normal, itu katanya ya, tapi itu salah, itu tidak benar ya guys. Kita tensionerkan aja dulu, tunggu 1-2 menit. Nah, itu baru kita matiin mesin. Kalau yang sudah pakai otomatis ya, itu apa namanya, saya kurang paham karena saya juga tidak terlalu ahli ya, karena saya adalah driver, saya ini driver Mercy Turbo ya, driver Mercy Turbo, jadi saya sedikit pengalaman lah untuk di mesin turbo kayak gini ya, untuk mengatasinya itu kayak gitu guys ya. Segitulah pengalaman dari saya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, atau di komen, dan jangan lupa untuk di share, barangkali ini ya bermanfaat untuk rekan-rekan kita atau pecinta-pecinta Mercy, pecinta-pecinta Panther Turbo ya. Barangkali ini bermanfaat para pecinta Panther mania. Jumpa lagi di channel kami Kopral Panther. Di segmen kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang perawatan AC. Mari kita lihat bagian di sini. Untuk menjaga AC kita biar awet ya guys ya. AC kita biar awet. Ini salah satu triknya ya guys. Kita jangan menyalakan AC dulu. Jangan menyalakan AC dulu sebelum kita start ya. Kita matikan dulu, baru kita start. Dan setelah kita start, baru kita nyalakan AC guys. Ya kayak gini. Nah, ini proses pertamanya. Dan untuk trik kedua, kita jangan sampai mematikan AC ya. Jangan sampai mematikan AC di saat kita melaju kencang. Di saat kita melaju kencang, jangan sampai kita mematikan AC ya. Itu guys, itu salah satu triknya. Dan kita pun jangan menyalakan AC. Jangan menyalakan AC di saat dalam perjalanan. Misalkan kita perjalanan kita tidak pakai AC atau kita matikan AC. Nah, di dalam perjalanan itu kita jangan sampai mematikan AC kita ya. Karena itu akan mengakibatkan pengedropan di mesin, di blowernya AC itu ya. Menjadikan pengedropan di blowernya itu. Dan untuk trik-trik ketiganya, setelah kita melakukan perjalanan jauh atau melakukan perjalanan dekat pun, kita jangan langsung mematikan mesin ya. Kita jangan langsung mematikan mesin. Kita matikan dulu AC-nya ya. Kita matikan dulu AC-nya. Kita tunggu sejenak lah, istilahnya kurang lebih setengah menit, baru kita matikan mesinnya. Kayak gini guys, hanya gini untuk perawatan AC-nya. Dan untuk freon guys ya, untuk freon AC itu kita harus sering ngecek di baut-bautnya. Barangkali ada yang mengalami kebocoran guys. Barangkali ada yang mengalami kebocoran, terutama di daerah sini guys ya, daerah sini atau sini, ataupun yang rawan itu daerah ini guys. Daerah ini kayak baut-baut ini. Ini jangan sampai bocor. Kalau sampai bocor, freon kita akan habis. Freon kita akan habis dan AC tidak dingin. Dan kalau ini sudah rapat semua ya, sudah rapat, saya jamin freon Anda tidak akan habis selamanya. Dan saya berani mengklaim kalau tidak bocor ya, kalau tidak bocor, saya jamin freon itu tidak akan bisa habis. Itu
pengalaman saya ya, ataupun wawasan saya, karena bapak saya adalah seorang tukang servis AC, kulkas dan AC mobil, AC apapun. Jadi itu pengalaman dari bapak saya review di sini, saya sebarkan atau saya tularkan ke rekan-rekan. Jadi selama baut-baut ini ataupun tidak ada kebocoran di selang-selang manapun, itu freon tidak akan bisa habis ya guys. Ya segitu segelumit pengalaman saya atau wawasan saya bagikan ke rekan-rekan ya, supaya mungkin bisa jadi pengalaman. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di komen, dan jangan lupa untuk di share ya. Sekali lagi jangan lupa untuk di share, barangkali ini bisa jadi pengalaman untuk rekan-rekan kita ya, terutama pecinta mobil yang ber-AC ya. Terutama pecinta mobil yang ber-AC. Begitulah cara-cara perawatan AC. 1, jangan pernah menyalakan AC di dalam perjalanan yang berkecepatan tinggi. Ini akan terjadi pengedropan di sini ya. Terkecuali itu udah otomatisnya di sana, udah otomatis kalau dingin suhu berapa gitu dia akan berhenti sendiri ya, itu otomatis. Tapi kalau kita menyalakan sendiri itu udah beda lagi acaranya. Para pecinta Panther Mania, jumpa lagi dengan saya di channel Kopnal Panther. Di segmen kali ini saya akan membagikan pengalaman pribadi saya guys. Pengalaman pribadi saya tentang radiator bocor. Di saat kita touring atau kemana, kita pergi jauh, kalau kita mengalami SOS atau SOS ya, yang bahasa kerennya SOS itu, kita mengalami radiator bocor, kita tidak perlu gugup, kita santai saja. Karena untuk mengalami kebocoran radiator, misalkan di bawah sana, di bawah rumah tawon, ataupun di atas sini ya, bahkan di atas sini pun, di atas gembyang ini sangat mudah untuk mengatasinya. Kalau kita pakai lem besi atau apa di omah-omah tawon sini, itu tidak akan berhasil. Ataupun kita sumpat pakai sabun ya, banyak orang yang pakai sabun, itu pun tidak akan berhasil. Karena apa? Karena tekanan air ini sangat kuat. Misalnya kalau di atas gini atau di bawah tajam ini, itu bisa diakalin pakai plastik steel. Tapi kalau udah di omah tawon itu tidak bisa. Dan untuk mengatasi radiator bocor ini sangat mudah sekali, dan bahannya juga sangat mudah didapat juga. Bahannya kita pakai kopi guys ya. Kita pakai kopi bubuk, tapi yang tidak ada gulanya. Kalau ada gulanya nanti malah kita sendiri yang minum ya. Tidak ada gulanya. Dan caranya simple guys, mudah sekali. Kita buka radiator sini aja, yang atas ini. Kita buka, kita tuangkan kopi ini lewat sini. Secukupnya ya guys, jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Sekiranya yang lubang itu tadi tertutup. Karena ini tidak saya praktekkan, karena radiator saya tidak bocor ya, saya tutup kembali ya guys. Begitu caranya. Nah, dan kopi ini mudah sekali didapat ya, di toko-toko, toko kelontong atau tukang-tukang warung kopi, ataupun di Indomaret pakai sasetan atau Alfamaret gitu ya, pakai kopi sasetan, tapi yang tanpa gula. Kalau ada cari yang agak kasar ya guys, kopi yang agak kasar. Dan kopi ini saya jelaskan guys ya, fungsinya kopi ini akan menyumbat lubang-lubang yang bocor tadi. Lubang yang bocor tadi biarpun agak banter, itu tetap akan tersumbat guys, gitu ya, terutama di rumah-rumah tawon. Dan mungkin Anda bertanya, oh itu akan menyumbat mesin, akan membuat mesin tersumbat dan mengakibatkan panas ya. Ya, saya katakan lagi sekali lagi ya, ini fungsinya hanya untuk darurat, Nanti setelah kita jalan
atau kita nyampe rumah, kita harus menguras radiator ini dan mengorok atau ke tukang patri ya. Kita betulin lagi di tempat tukang patri itu. Dan ini tidak akan menyumbat ke sana atau mengendap ke dalam mesin. Setelah kita patri ya, kita pasang, kita kocor radiator ini. Kita kocor pakai selang misalkan ya. Kita kocor sambil mesin kita hidupkan. Jadi untuk mengeluarkan kopi-kopi yang ada di dalam mesin itu ya, supaya keluar. Kalau sudah keluar, sudah kita rasa cukup, mesin kita matiin, kita santai, kita buka lagi radiator bawah biar airnya keluar semua. Setelah itu kita ganti pakai air yang ada pendinginnya atau anti keraknya gitu ya guys. Nah, ini saya jamin mobil Anda tidak akan rusak oleh kopi ini. Saya jamin 100%. Karena ini fungsinya darurat saja ya, untuk darurat saja. Setelah ketemu tukang radiator, kita korok gitu ya. Ini adalah pengalaman dari saya pribadi, dan banyak rekan-rekan sudah tertolong dengan kopi ini. Karena saya adalah driver luar kota ya guys, saya driver luar kota, jadi saya sedikit banyak punya pengalaman untuk mengatasi radiator bocor. Banyak sekali teman-teman yang waktu itu juga bingung ataupun takut mesinnya tersumbat dan panas dan akan menjadi istilahnya pengedropan mesin. Itu tidak akan, karena ini darurat. Setelah kita ketemu bengkel, kita perbaiki di bengkel itu gitu. Begitulah sedikit pengalaman saya ya guys, pengalaman saya untuk rekan-rekan, terutama untuk pemula-pemula ya, pemula-pemula biar tahu cara-cara mengatasi radiator bocor gini ya. Dan untuk itu mohon untuk di share ya, di share ke rekan-rekan supaya mungkin bermanfaat pengalaman saya ini. Mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di komen ya. Begitulah penjelasan saya dan pengalaman saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Kopral Penter.